Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali bersama Miss Yuntik. Insya Allah, hari ini kita akan membahas tentang bahasa sains, yaitu mengenai penanggulangan penyakit menular. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014. Kira-kira membahas tentang apa saja ya? Tentang berbagai pengertian yang ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 82, antara lain 1. Penyakit menular. Yang kedua, penanggulangan penyakit menular. 3. Kejadian luar biasa atau KLB. Yang keempat, wabah penyakit menular. Yuk kita bahas satu persatu. Penyakit menular apa ya? Adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, karena sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID, teman-teman tentu tahu ya, COVID disebabkan oleh virus. Selanjutnya, apa itu penanggulangan penyakit menular? Next. Adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif atau promosi dan preventif, yaitu pencegahan yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kematian, kesakitan, kecacatan, untuk membatasi penularan serta penyebaran penyakit. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kejadian luar biasa atau kita sebut KLB? Adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau kondisi sekarang teman-teman, tentu sudah luar biasa juga ya, karena setiap hari laporan peningkatan pasien di Indonesia COVID-19 ternyata semakin hari semakin meningkat. Astagfirullahaladzim, semoga kita semuanya terhindar dari wabah virus COVID-19 ya teman-teman. Apa itu wabah penyakit menular? Adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Contohnya, apa yang terjadi seperti saat ini. Tujuan pengaturan penanggulangan penyakit menular. Ada beberapa teman ya. Yang pertama, melindungi masyarakat dari penularan penyakit. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular. Dan yang ketiga adalah mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, kondisi pandemi sekarang sudah mencakup ketiga-tiganya ya teman-teman, karena sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat dunia. Penyebab penyakit menular ada dua teman-teman.
Yang pertama, dia disebabkan oleh penyakit menular langsung. Contohnya difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, tipoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat di modul ya. Ada beberapa istilah yang memang asing buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa browsing di rumah bersama ayah bunda. Karena ini memang istilah untuk pembelajaran tinggi ya. Paling yang bisa teman-teman cukup pahami, influenza, polio, campak ya. Dan yang kedua adalah penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Contohnya malaria, demam berdarah, cikungunya, kecacingan, dan lain sebagainya. Nah, COVID-19 ini salah satu yang disebabkan oleh, untuk saat ini semua orang berpendapat disebabkan oleh binatang pembawa penyakit ya, kelelawar. Upaya penanggulangan penyakit menular terdiri atas 3 tahap teman-teman. Yang pertama, pencegahan, yaitu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular. Yang pertama, pencegahan. Adapun yang kedua adalah pengendalian. Tujuannya dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemberantasan, yaitu dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi, dan biologi. Untuk kondisi saat ini, kita masih di tahap pencegahan ya teman-teman, sedangkan pengendalian dan pemberantasan masih sedang dalam diupayakan. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya antara lain dalam bentuk promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan yang terakhir, pemberian obat pencegahan secara massal. Nah, disuntik akan membahas cukup satu aja teman-teman, karena kalau dibahas banyak sekali dan bisa berhari-hari ya. Sekarang kita pengenalan aja di bentuk kegiatan pencegahan dalam bentuk promosi kesehatan. Apa sih promosi kesehatan itu? Promosi kesehatan dilakukan dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi. Nah, teman-teman pasti sudah sangat mengalami ya setiap hari di televisi, di media sosial, di surat kabar, di baliho, di mana-mana, di sekolah, di kantor ayah atau kantor bunda, semuanya sejak munculnya COVID-19, semuanya berbicara tentang COVID-19 dan bagaimana caranya untuk kita bisa terhindar dari tertularnya virus ini. Promosi kesehatan dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum. Nah, teman-teman juga merasakan kan? Sejak munculnya COVID-19, pola hidup kita sangat-sangat berubah. Bahkan, kita dikembalikan lagi ke pola makan hidup sehat, ya. Seperti Rasulullah. Kalau dulu mungkin tidak semua orang memperhatikan, tapi sekarang semua orang hampir mau tidak mau, kalau mau sehat dan tidak terkena virus corona, COVID-19, maka harus memiliki pola hidup yang bagus, bersih, sehat ya. Dan ini hampir dilakukan oleh semua orang, saling berlomba-lomba untuk saling mengingatkan. Dan yang ketiga, promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit menular. Tentu teman-teman sekarang sering sekali ya melihat para dokter, para ahli kesehatan saling memberikan pendapat, informasi bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Next.
Bentuk-bentuk promosi kesehatan yang dilakukan antara lain: 1. Penyuluhan. Yang kedua, konsultasi, bimbingan, dan konseling. Yang ketiga, intervensi perubahan perilaku. Yang keempat, pemberdayaan. Yang kelima, pelatihan. Dan yang keenam, pemanfaatan media informasi. Hampir ini bentuk promosi kesehatan yang sudah kita alami selama hampir 4 bulan sejak COVID-19 muncul ya teman-teman, tanpa kita sadari. Nah, promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara penyakit menyebarnya penyakit serta memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mau kita bahas masih banyak lagi, tapi cukup untuk hari ini. Sedikit gambaran tentang apa itu penanggulangan penyakit menular yang Miss Yuntik ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 nomor 82. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di modulnya. Oke teman-teman, ada tantangan yang sudah Miss Yuntik sediakan di modulnya. Nanti teman-teman selesaikan tantangannya ya. Seperti biasa, SD3 selalu semangat sehat, solid, and smart. Semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.